Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu nazim wa sadaqa rasul karim. Rekan-rekan semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah sore hari ini kembali Allah anugerahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan, kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menghantarkan kita untuk mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Salat serta salam kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, uswatuna qudwatuna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, para sahabat, para pengikut beliau yang istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya muliakan, sukses itu adalah hak setiap insan ya. Yang tua, yang muda ya, anak kecil, dia berhak sukses. Ada fenomena yang kita rasakan pada saat ini, seorang anak pengamen jalanan ya, Farel Prayoga gitu kan, tiba-tiba viral luar biasa ya, viral luar biasa. Ya, memang sukses itu milik siapapun juga ya, sampai sekolah diantar pakai jet pribadi. Anak SD sekolah diantar jet pribadi. Teman-teman ini kerja nggak pernah ada yang nganterin, pakai mobil, dijemput dari rumah diantar sampai sini gitu ya. Ini sambil kenapa? Ya itulah, sukses adalah hak siapa saja. Nah, rekan-rekan mungkin Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai insan manusia kita harus ikhtiar agar bisa sukses kan gitu. Nah, bagaimana agar kita bisa sukses? Paling tidak ada 4 hal yang mesti kita perhatikan bersama-sama ya. Yang pertama ya, silahkan dicatat di HP-nya masing-masing. Nah gitu kan biasanya. Nah, jadi HP itu sekarang tambah fungsinya bukan hanya komunikasi, namun juga untuk nyatetnya. Tapi sekarang ngaji sekarang ini nggak bawa pen kok, bawanya HP. Nah, jangan nyatetnya dalam HP. Dan kalau ditaruh di kertas gitu kan, di buku malah nggak kebaca. Kalau di HP malah kebaca, ya kan, kebawa kemana-mana. Gitu. Yang pertama adalah mindset. Ya, jadi kita harus punya mindset. Mindset ini adalah kumpulan pemikiran-pemikiran bagaimana cara memandang dunia dan diri kita. Nah, ini kumpulan berbagai pemikiran. Dan kita harus bangun mindsetnya itu adalah positif gitu. Jadi pola pikir yang harus kita bangun itu mesti positif. Contoh, kita bekerja. Jujur saja, mindset yang ada pada diri kita itu kan kerja untuk apa? Jujur aja. Cari rezeki? Enggak, karena rezeki itu maknanya luas ya. Anak itu rezeki, pasangan rezeki. Di sini nyari pasangan.
Gitu. Nyari duit, gitu kan? Ini udah tertanam itu. Nyari duit. Jadi kalau teman-teman nggak dapat gaji kesini nggak? Nggak, ngapain kan gitu kan? Nyari duit. Nah, sekarang coba kumpulan berbagai pemikiran, tambah pemikiran-pemikiran itu, bukan hanya nyari duit di sini. Coba mindset kita bangun, kita di sini adalah nyari ilmu. Dan nyari duit oke, gitu kan? Jangan dibuang nyari duit. Ya, kalau nggak mau nyari duit, nanti kalau dapat duit buangnya kemana? Ngasih tahu saya. Nah, gitu kan? Cari ilmu. Ya, sehingga apa, nanti teman-teman di sini itu sudah berapa tahun sekarang di sini? Ada yang 5 tahun lebih. Wah, lebih. Ya, SD itu 6 tahun, ya kan? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 11 tahun lulus SMA, gitu kan? Nah, teman-teman masuk di sini paling tidak kan SMA kan, paling tidak kan? Tambah 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi S1, gitu kan? Tambah 3 tahun lagi S2, tambah 3 tahun lagi S3, tuh, ya kan? Ini, jadi nambah 10 tahun kerja di sini itu mesti kapasitas kita seperti S3 kalau kita niatkan untuk mencari ilmu, gitu. Kenapa mindset kita bangun untuk cari ilmu? Karena Imam Syafi'i itu mengatakan man aroda dunya fa'alaihi bi'ilmi. Kalau kita ingin menguasai dunia, gitu kan, memiliki dunia, fa'alaihi bi'ilmi, kita harus punya ilmunya untuk menguasai dunia, gitu. Nah, waman arodal akhirah, gitu kan, kalau ingin akhirat ya fa'alaihi bi'ilmi, gitu. Kita harus punya ilmunya, makanya ilmu itu penting. Ya, makanya kewajiban kita mencari ilmu, ya, mencari ilmu adalah minal mahdi ila lahdi, kan gitu. Nggak pernah berhenti kita. Nah, pekerja ini adalah bagian juga, salah satu bagian, bukan satu-satunya, salah satu bagian untuk mencari ilmu, gitu. Nah, kalau mindset yang kita bangun sehingga rupa, insya Allah ya, majelis-majelis, taklim-taklim, gitu kan, itu rame, gitu. Kenapa? Karena untuk mencari ilmu, ya, jadi, dan ilmu itu adalah sangat penting. Begitu pentingnya sampai-sampai Allah akan merofakkan derajat orang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilmat darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Makanya ini kita di sini untuk nuntut ilmu. Sehingga kalau ada tantangan-tantangan dalam pekerjaan kita, ya kan, itu akan ada ilmu baru. Suka ada dilombakan ya, ya, lomba kebersihan, lomba kerapian, gitu kan. Saya dulu pernah di perusahaan Jepang begitu, ada lomba kerapian, lomba kebersihan, lomba kecepatan kerja, segala macamnya. Itu adalah apa? Tantangan buat kita. Jadi kalau kita bekerja, ini satu hari dapat target 5 unit lah begitu ya. Ternyata 5 unit bisa kita kerjakan nggak sampai 8 jam. Ya, akhirnya apa? Perusahaan menargetkan kembali satu hari nggak 5 unit, 6 unit, gitu. Dan bahkan 7 unit. Nah, ini tantangan baru buat kita. Bagaimana kita akan bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, gitu. Wah, yang untung perusahaan. Ya, yang untung perusahaan. Ya, kalau kita berpikir pragmatis begitu. Kalau kita bermindset kita benar, gitu kan, dengan ilmu yang kita miliki, akhirnya apa? Kita akan punya nilai jual, ya, punya nilai jual. Makanya mindset kita harus benar. Contoh makan, ya kan? Makan kita harus mampu membangun begini mindsetnya. Makan itu jadikanlah makanan sebagai obat. Ya, jadikanlah makanan sebagai obat untuk menghindari obat sebagai makanan. Kan ada orang kan yang nggak lepas dari obat kan, pagi siang sore pagi siang sore pagi siang minum apa, makan obat terus-terusan, dan bahkan obat itu jadi makanan. Lah, untuk menghindari itu, jadikanlah makanan yang kita makan, gitu, itu adalah untuk obat kita.
Sehingga kalau itu tertanam pada diri kita, makanan tidak akan membebani raga kita, namun makanan akan menguatkan raga kita. Jadi yang kita makan pada hari ini itu akan berdampak panjang, ya. Puluhan tahun ke depan itu adalah akibat dari makanan hari ini. Ini. Nah, apalagi sekarang itu penyakitnya sudah bukan penyakit kekurangan, kelebihan. Nah, jadi bukan penyakit kekurangan gizi, namun adalah kelebihan. Kolesterol itu kan karena penyakit kelebihan. Ya, kolesterol itu bagus dalam tubuh kita, tapi kalau kebanyakan, ya membebani tubuh kita. Gula, gitu kan? Kayak ada penyakit diabetes, penyakit gula. Gitu. Nah itu kan karena makanan juga, ya, asam urat, nah gitu kan? Itu penyakit juga dari makanan. Makanya mindset kita bangun, jadikanlah makanan itu sebagai obat untuk menghindari obat sebagai makanan kita. Ini. Nah, kalau itu kita bangun, kita akan kontrol makan kita. Ya, kita akan kontrol makanan kita. Kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, saya ya medical check up sederhana gitu kan, diukur berat badannya, diukur pinggangnya. Kata dokternya, Pak diturunin lagi berat badan lah, segini diturunin berat badan. Gimana teman-teman, ayo? Itu segini, tinggi saya itu adalah 170, berat saya itu sekitar 6. Normalnya kemarin ditimbang itu 66, gitu kan, suruh nurunin, gitu. Jadi teorinya itu apa? Tinggi badan, ya kan, dikurangi 100, ya, kali 10%. Saya 170, kurangin 100 kan 70, kali 10%, kali 7%, gitu. Ya, kali 10%, jadi kurangin 7 kan, 7 kilo, berarti saya itu 63 kilo beratnya, jadi gitu. Nah temen-temen silakan ukur masing-masing dah, ya. Tinggi badan kurangin 100, kurangin 10%. Terus lingkar pinggang, hitung lingkar pinggang maksimal 90 cm. Ya, silahkan teman-teman tuh, ayo. 90, nanti di rumah ngitung masing-masing. Jadi, aduh, itu kalau ngurangin itu kan kelebihan berat badan kan, ya solusinya kan ngurangin makan, gitu kan, gitu. Jadi ini mindset ya. Jadi kesehatan itu adalah penting dan mahal. Ya, kemarin saya periksa gigi paling ujung, jadi gigi susu, gigi bungsu itu nabrak sebelahnya. Gigi bungsu udah dicabut, gitu kan. Nah, gigi sebelah yang ditabrak itu dirawat biar sampai cabut lagi, kan masih bisa buat ngunyah. Kalau cabut nanti berat. Nah, perawatan tuh mahal, gitu kan. Perawatan mahal karena kalau BPJS nggak mau gitu, ngerawat nggak mau. Pokoknya cabut aja. Kalau semua gigi kita cabutnya ngompong, ya. Makan kacang bingung, gitu. Nah ini, ya ini mindset namanya. Makanya kita harus punya mindset. Kerja adalah ibadah, itu mindset, gitu kan. Nah kalau kita kerja adalah ibadah, kita akan serius, gitu kan. Kalau ibadah kan kita serius. Ini, ya. Kan ibadah nggak ada yang ini kan, nggak ada yang curang kan ibadah. Walaupun teman-teman tuh sholat sendiri kan nggak curang kan. Buru-buru pulang lah, sholat asar udah 2 rakaat aja. Nggak ada kan. Nah, kenapa? Karena ibadah. Gitu. Puasa, lapar banget, nggak ada orang makan dulu lah, ntar puasa lagi. Nggak ada yang begitu kan. Nah, itu kan curang. Nggak berani. Kenapa? Karena puasa adalah mindset kita lah ibadah, gitu. Makanya nggak curang. Ya. Nah, demikian juga kalau kerja kita tanamkan adalah untuk ibadah, insya Allah, gitu. Kita akan serius, ya kan? Di sana tidak ada kecurangan-kecurangan, gitu. Kita akan bekerja sesuai dengan
kaidah-kaidahnya dengan rule yang sudah ditetapkan. Ini itu mindset namanya. Nah, setelah mindset, ya mindset ini intinya adalah bagaimana kita harus membangun pola pemikiran kita yang positif, ya kan? Ketemu orang diem aja gitu kan, ya positif aja. Mang dia lagi sakit gigi, nah gitu ya. Atau mang dia modelnya begitu. Ada orang kan modelnya kan model beduk kan, kalau nggak ditabuk nggak bunyi kan. Nah mungkin begitu ya. Yang kedua adalah sukses itu kita harus punya skill set namanya. Skill, kata orang Jawa skill ya, skill. Nah jadi kalau orang itu nggak punya skill, jalannya lambat gitu kan, nggak punya skill. Kalau skillnya satu, lambat, karena yang satu lagi perlu tongkat gitu kan. Nah kita hidup juga punya skill, keterampilan. Apalagi zaman saat ini adalah undang-undang ketenaga kerjaan kita itu kan mengakomodir, ya kan, untuk menjadi tenaga kontrak selama-lamanya, ya kan, kontrak setahun perpanjang gitu kan, setahun perpanjang, biar nggak nyalain undang-undang, ditaruh di rumah dulu seminggu, nanti ini baru ada begitu gitu kan. Dan bahkan ada yang magang ya, jadi kerjanya harian ya, ada begitu, jadi macam-macam itu nih. Nah tapi kalau kita punya skill, punya keterampilan, kita nggak nyari kerjaan, pekerjaan nyari kita gitu. Makanya pentingnya skill set. Farel itu apa keterampilannya? Apa? Nyanyi kan? Teman-teman bisa nyanyi nggak? Bisa. Masa nyanyi nggak bisa? Biasanya kamar mandi timbang nyanyi aja kan gitu. Bisa, cuma persoalannya kuping orang denger itu enak atau enggak gitu aja, ya kan. Seringkali kita nyanyi sendiri, kupingnya nggak nerima, kuping kita sendiri suaranya fals amat sih, jelek banget, itu kuping sendiri ya. Nah kalau kuping sendiri nggak mau nerima, apalagi kuping orang lain kan gitu. Nah, Farel itu karena kemampuan menyanyi itu, nyanyi, makanya skill itu luar biasa. Teman-teman bisa main bola nggak? Ya bisa, nendang sini. Cuma persoalannya skill kita sejauh mana, gitu kan? Lah Ronaldo main bola seminggu, ya kan, mendapat gaji 4 miliar seminggu. Teman-teman coba kerja sebulan dapat berapa? Atau untuk mencapai 4 miliar itu perlu kerja berapa lama? Hitung aja masing-masing ya. Kira-kira 5 tahun nyampe nggak? 5 tahun 4 miliar. Jadi setahunnya 1 miliar, nggak nyampe juga. Nah kalau 5 tahun nggak nyampe, 10 tahun coba 10 tahun. Masa sampai pensiun nggak nyampe 4 miliar? Coba hitung aja sendirilah. Nah itu apa? Skill persoalannya kan gitu kan. Makanya kita harus punya skill, keterampilan kita harus kita asah gitu. Kita tingkatkan keterampilan kita ya. Nah bagaimana mengasah keterampilan? Mulailah dari sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, mulai dari situ. Ini skill itu adalah, pernah saya sampaikan juga, ada hard skill, ada soft skill ya. Hard skill itu mudah dipelajari, contoh ngetik ya, ngetik dulu, zaman dulu itu perlu kursus gitu kan, kursus ngetik ya. Bahkan ada yang pemula, ada mahir, ada ahli atau apalah gitu ya. Ya itu dulu. Nah sekarang anak-anak itu biasa ngetik di HP-nya masing-masing, bahkan sambil ngaji ngelongin, tapi jempolnya bisa ngetik loh ya. Terampil, menunjukkan apa? Itu hard skill. Sekarang keterampilan ngetik nggak ada lagi kan, ijazah ngetik itu
Udah nggak bisa, nggak laku. Dulu jasa komputer, gitu kan? Ada Windows, kan itu macam-macam lah untuk ininya. Sekarang nggak perlu lagi. Coba tanya, bisa Windows, bisa ini, bisa, udah, kan gitu. Itu adalah hard skill. Nyopir, itu hard skill, gitu. Anak saya nggak pernah kursus, bisa nyopir. Ya, yang penting ada mobilnya aja. Walaupun penyok sana, penyok sini, ya biasalah mobil dipakai penyok. Ya, gitu. Dia bisa naik sepeda, bisa naik motor. Ya, itu memang hard skill yang mudah, gitu kan. Nah, sekarang yang harus kita tingkatkan skill kita adalah soft skill. Keterampilan yang lembut. Nah, itu. Contohnya apa? Komunikasi. Itu soft skill. Seringkali kita itu komunikasinya tidak baik. Milih kata-katanya juga nggak tepat. Gitu kan? Kita dengan istri kita suka jujur. Jujur kacang hijau. Ya kan? Ya, istri kita black sweet. Gitu kan? Itu manis. Gitu. Panggilnya black. Gitu. Nah, itu kan kejujuran itu. Ya, jujurnya nggak tepat. Kan gitu. Ya, jangan dipanggil manis, manis kayak kucing nanti. Ya, carilah kata-kata yang indah, yang bisa menyejukkan hati pasangan kita, gitu kan? Panggilannya adalah panggilan yang indah, gitu. Itu komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi ini adalah perlu diasah terus. Karena seringkali hard skill, ya, hard skill itu kalah dengan soft skill. Ada orang nggak pinter, cuma dia pinter komunikasi. Dengan siapa, ngomong apa, gitu kan, itu penting. Oh, kalau dengan dia ngomongnya begini, dengan dia ngomongnya begini, gitu kan, itu penting. Nah, itu kan perlu dipelajari. Ya. Terus kejujuran, ya, itu juga soft skill. Karena dengan jujur itu, akhirnya orang akan ada trust, ada kepercayaan. Kan kalau kita itu ketemu dengan teman yang suka bohong, ngebohongin kita mulu, kan kita lama-lama nggak mau, gitu kan? Ini ada temen minjem uang 100.000, ya, minjem 100.000, nanti bulan depan balikin, kasih. Bulan depan gajian nggak dibalikin, pertengahan bulan minjem lagi 150.000, gitu. Ya, karena dia bisa komunikasi, kasih, gitu. Nanti bulan depan saya balikin lah untuk ininya. Jadi sudah 2 kali, gitu kan, kasih. Yang ketiga kali minjem lagi, mereka kasih. Kenapa? Karena kecerdasan komunikasi. Yang keempat kali pasti nggak mau, gitu kan? Nggak mau. Nah, inilah apa, hilangnya trust atau kepercayaan. Namun awalnya, ya Pak, awalnya kan komunikasi, akhirnya muncul kepercayaan. Namun sidiknya, kejujurannya nggak dibangun. Saya tuh ada cerita orang, emang dia komunikasinya bagus, ditagih utang. Awalnya yang nagih itu mungkin keras, tegas, gitu kan, ya. Pas pulang itu dikasih sepatunya, terus ditaliin sepatunya, gitu kan, itu langsung luluh itu, ya, nggak ngomong untuk ini, kasih sepatunya, ditaliin sepatunya, luluh, gitu. Itulah komunikasi, ya. Namun harus diikuti yang lain, ya kan, yaitu sidik kejujuran. Karena kalau hilangnya kejujuran, akan hilangnya kepercayaan, ya. Nah, baginda Rasulullah itu kan Masya Allah
orang yang sidik gitu kan, dan bahkan mendapatkan gelar Al-Amin itu sebelum diangkat jadi nabi dan rasul. Orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena jujur. Ini. Nah, ini adalah, dan banyak lagi soft skill nanti teman-teman ya, tingkatkan keterampilan lunak pada diri kita. Nanti orang itu seneng gitu. Ya kalau orang itu sudah seneng ya dengan kita, ya orang akan berusaha untuk membantu kita. Itu skill. Ya. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah tool set, alat. Nah, Farel itu kenapa kok sampai viral? Karena dia memanfaatkan alat, yaitu apa? Media sosial. Pakai medsos, ya pakai YouTube, pakai apa, pakai ini kan gitu, dipakai. Akhirnya apa? Orang banyak kenal, banyak tahu, dan terdeteksi oleh istana. Ada anak, gitu kan, nyanyi, gitu. Dan dia juga perhatian dengan sekolahnya. Kok banyak yang like, banyak yang nonton di YouTube-nya. Istana ngeliat, wah ini diundang untuk nyanyi. Setelah diundang tanggal 17 Agustus, semuanya bukan medsos, media mainstream juga, TV segala macem, gitu kan. Akhirnya terangkat, udah luar biasa. Gitu. Maka itu momentum penting. Nah, kita manfaatkanlah ya alat-alat yang ada. Gitu. Nah, salah satu alat ini adalah jaringan, gitu kan, pertemanan. Nah, ya, tadi kalau kita bisa komunikasi, teman kita akan banyak, ya temannya banyak. Nah, sekarang itu kira-kira berapa banyak sih teman kita yang ada di nomor HP ini, gitu. Sekarang kan banyak komunitas-komunitas itu. Ya, tadi saya bicara begini, ada orang dekat ke saya, dia ikut komunitas ini, gitu kan. Ternyata komunitas yang demikian banyak itu, ujung-ujungnya apa? Menawarkan produk. Ya, ujungnya apa? Jualan. Cuma kecerdasan dia membangun sebuah komunitas. Ya, komunitas anggur, ya kan? Orang pada masuk situ. Ini kan sekarang pada teman-teman ini enggak pada nanam buah anggur enggak? Itu ada itu komunitasnya itu. Habis itu pada jualan apa bibit-bibit anggur itu, ada pupuknya, ada ininya, cara nanamnya, segala macam itunya. Masya Allah. Ujungnya ke sana. Ya. Dulu ada komunitas batu, iya kan? Ya batu akik itu udah gila batu itu, masya Allah, kemana-mana udah bawa batu aja kerjaannya. Nah, gitu kan? Sampai beli batu kiloan, batu kok kiloan. Kampung saya batu banyak banget itu. Nah, gitu kan? Itu sampai ada beli batu dari Aceh per kilonya sekian, patungan. Sudah sampai dipotong-potong, gitu kan? Ya dipotong kecil-kecil, satu orang dapat sekecil-kecil itu, terus gosok masing-masing. Nah, komunitas. Siapa yang bangun komunitas nggak tahu itu. Gitu. Ya. Dia memanfaatkan apa? Pengen membangun tool namanya, bangun alat. Ya. Nah, apalagi sekarang ini kan membuat grup-grup itu kan ya, ada grup-grup baru kan, ada juga kan. Makanya sering ikutlah di grup-grup, diundang grup ikut aja. Tapi kita harus punya produk gitu kan. Nah, jadikan alat itu, grup-grup itu. Nawarin, nah, gitu kan, nawarin. Nah, tapi ada yang lebih cerdas lagi, memang dia membuat komunitas sendiri, diisi, gitu kan. Ya isinya macam-macam, gitu kan. Awalnya nggak dagang dulu awalnya. Lama-lama anggota komunitas itu dijadikan marketer, bukan dijadikan sebagai konsumen, bukan jadikan sebagai pembeli, bukan, namun jadikan sebagai penjual. Lebih canggih kan? Gitu. Kalau jadikan sebagai pembeli paling kan ada 10 orang, ya hanya 10 orang itu. Tapi kalau 10 orang di-create rupa, didesain bukan jadi penjual, waduh luar biasa.
Ya, kita punya produk dijualin, nah gitu kan, itulah kecerdasan. Ya, makanya kita harus punya tool. Ya. Nah teman-teman setelah punya skill, gitu kan, punya komunitasnya, tampilkan skill kita, gitu ya, tampilkan skill kita. Sekarang bahan bakar mahal ya, ya, bahan bakar mahal. Coba kita melakukan eksperimen gitu kan, yang mana motor bahan bakarnya air, gitu ya. Bahan bakarnya air. Ya. Kan sekarang sudah ada hibrid kan, ya. Kalau motor hibrid kayaknya belum ada. Mobil hibrid sudah ada. Jadi 1 liter bisa 50 kilo, gitu kan. Nah motor nanti kalau hibrid gitu kan 1 liter bisa seminggu, gitu. Tongkrongin di rumah, hibrid campur dorong, gitu ya. Atau kalau kata Calontong pakai tenaga surya, ya, pakai tenaga surya. Nanti punya anak namain Surya, ya. Terus ya motor kita sur, nah gitu kan, dorong sur, itu tenaga surya itu. Nah. Memang ini perlu tantangan ya. Ini kan matahari kita kan luar biasa kan, itu kan energi, ya itu. Cuma kita belum menemukan, ya belum menemukan caranya agar energi matahari itu tidak terbuang sia-sia. Nah ini tantangannya. Nah oleh karena itu skill kita harus berani tampilkan. Seringkali kita itu nggak mau menampilkan memang skillnya yang kurang memadai. Nah, jadi tool set itu adalah penting. Makanya sekarang ini coba bangun relasi, bangun komunikasi, banyak pertemanan, gitu. Kalau sudah banyak temennya, ya kan, dibangun juga mental kita untuk jualan lah, gitu ya, skill jualan. Dengan nyari produk, gitu. Nggak mesti kita bangun produk kan, buat produk, cari produk aja. Ini penting, ya. Tool set, dan itu semuanya mindset, skill set, tool set itu harus dilandasi dengan apa? Spiritual set, ya, spiritualitas kita. Sehingga kalau spiritual kita itu mumpuni, kita tidak akan pernah kecewa, gitu. Ya. Spiritual kita harus kita tingkatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairal 'alakum tuflihun. Jadi muflih tadi, keberuntungan, kesuksesan itu adalah dilandasi oleh spiritual set. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Ya kan? Ruku, sujud dan ibadah itu spiritual. Karena kalau tidak dibingkai dengan spiritual set, itu nanti kalau kita banyak teman, ya Pak ya, banyak teman di media sosial, gitu kan, ngelihat yang cantik, tertarik, gitu. Kenapa? Spiritualnya lemah. Tuh ketukeran foto, gitu kan. Makanya betapa banyak keluarga atau rumah tangga itu hancur karena media sosial, gitu kan. Curhat di media sosial, gitu. Ya, akhirnya apa? Ya berantakan semuanya. Kalau media sosial itu kan dibaca seorang seluruh dunia, gitu. Ini. Ya, makanya landasan harus spiritual set. Kalau landasan keagamaan kita kuat, Pak, insya Allah apapun yang terjadi, gitu kan, itu tidak akan membebani kita. Dan itulah Islam telah menyampaikan demikian. Kita diminta untuk beriman, gitu kan? Karena dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada diri kita, ya, manakala mendapatkan sara, kebahagiaan, kesuksesan, sikapnya akan syakara, ya kan, bersyukur. In asobatun sara syakara fakana khairul lahu, kata Rasulullah.
Namun wa in asabatun dara sabara fakana khairul lahu. Gitu. Jadi kalau lagi susah ya sabar, kalau seneng syukur, gitu kan. Makanya dalam spiritual set adalah ada amalan-amalan yang harus menjadi perhatian buat kita. Jadi amalan-amalan spiritual jadi perhatian buat kita ya. Contoh sholat, gitu kan. Sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, sepantasnya sebagai seorang hamba dia harus sujud di hadapan Sang Khalik, kan gitu ya. Ini memang sepantasnya begitu. Kalau seorang hamba tidak pernah mengabdi kepada Sang Khalik, lah ini kan nggak pantas ya. Kita dengan orang yang banyak jasanya aja kan kita ucapan terima kasih, apalagi kepada Allah Sang Khalik yang menciptakan kita, masa kita nggak mengabdi, gitu kan. Kita nggak beribadah, kita nggak sujud. Makanya perhatikan sholat kita, nah, sholat yang sholat yang wajib, ya kan. Terus tambah lagi nawafilnya, sunah-sunahnya. Inilah spiritual set. Kalau orang dahulu tambah lagi puasa, ya, bukan puasa wajibnya, namun adalah puasa nawafil sunah-sunahnya, gitu. Nih, kalau orang prihatin, tapi kan suruh banyak puasa. Ya, dengan puasa itu kan luar biasa dampaknya dalam kehidupan seorang. Ya, doanya mustajab, ya kan. Terus badannya akan relatif lebih baik, kesehatan raganya, dan bahkan para salafus saleh, orang soleh terdahulu, dia punya amalan puasa yang terjaga. Nah, ini spiritual set. Ya, terus infak, ya, karena kita itu pengen mengelola harta, gitu kan, pengen mengelola uang, berarti kita harus belajar mengelola uang dengan baik. Solusinya apa? Ya infak. Infak wajib itu zakat. Ya, zakat ini adalah ketentuan dan syarat berlaku. Siapa yang wajib bayar zakat dan siapa yang nggak kena kewajiban bayar zakat, kan gitu kan? Ada juga yang infak sunnah, gitu. Makanya kita biasakan pagi-pagi kita infak. Jangan bicara jumlahnya, bicara kebiasaannya. Kalau teman-teman punya niat, sehari saya pengen infak 1.000, ya kan, berarti sebulan 30.000. Udahlah, kan suka kepake uangnya, gitu ya, 30.000 taruh kotak dah langsung di awal. Enggak begitu, ya kan. Ya sehari 1.000, sehari 1.000, sehari 1.000, gitu. Makanya secara teknis akan lebih mudah, gitu kan, buatkan kotak infak dalam rumah kita, gitu. Ya, ini kotak infak ya, jadi bukan celengan, ingat. Ya, karena kalau nanti kalau udah penuh, kalau udah banyak dipakai lagi, enggak, ya kan. Kotak infak taruh di situ, gitu kan, kira-kira 2 bulan, nah gitu, baru distribusi kemana, kan gitu kan. Kalau ada orang ke rumah, kan suka ada orang ke rumah, kasih dari situ, gitu. Ini untuk apa? Belajar kita mengelola uang ya. Ini spiritual set. Dan juga jangan lupa untuk apa? Spiritual set termasuk sana adalah doa ya. Jadi ada waktu-waktu doa yang harus menjadi perhatian ya buat kita semuanya. Nah, inilah 4 hal ini insya Allah akan menghantarkan kita untuk bisa sukses ya. Pertama mindset, kedua skill set, keterampilan, ketiga adalah alat, tool set, keempat adalah spiritual set. Jadi spiritual kita harus kita asah. Nah, modal ini luar biasa ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik ya, bimbingan dan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita memiliki modal yang baik untuk mengarungi kehidupan kita ini, dan semoga kita semuanya akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga sukses di akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau lebihnya, masih ada waktu berapa? 3 menit ya atau 4 menit. Kalau ada yang didiskusikan dipersilahkan. Fadhol.
Langsung aja kalau ada yang didiskusikan. Hah? Tutup? Ya, baik. Baik, marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghara. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma nas'aluka rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.